pukul 12.20 sampai 12.30 kesimpulan oleh moderator. Pukul 12.30 sampai 13.35 foto bersama. Kami ulangi, pukul 13.30 sampai dengan 13.35 foto bersama dan pengumuman oleh moderator. Terakhir adalah pukul 13.35 sampai dengan 14.00 doa penutup. Demikianlah Ibu Bapak susunan acara kita hari ini. Sebelum kita lanjut pada sesi berikutnya, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami pengurus pusat dan pengurus cabang, pengawas dan para kepala sekolah, boleh mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu, di mana Engkau telah menambahkan usia setahun perjalanan Yayasan Pendidikan Kristen GPIB ke-39 pada tanggal 1 Juli yang lalu. Walaupun kami hanya dapat merayakan dari tempat kami masing-masing. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan ya Tuhan dalam menghadapi tantangan-tantangan maupun di dalam menghadapi pandemik ini. Sehingga kami tetap taat dan setia untuk melayani Engkau serta mewujudkan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah masyarakat, gereja, dan pemerintah. Kami juga berdoa untuk kesinambungan pelayanan di bidang. Terima kasih moderator. Shalom semuanya. Shalom. Pada pagi dan siang hari ini merupakan hari sukacita bagi kita semua karena di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih bisa berkumpul. Kalau saya lihat dari partisipan itu ada 62. Yang kedua, ini adalah bagian dari konsolidasi. Kita akan coba rapatkan barisan terkait dengan beberapa hal. Nanti saya akan sampaikan tentang arah kebijakan dari Yapendik. Mohon izin saya share screen ya untuk materinya. Terlihat Bapak Ibu? Lihat. Baik. Bapak Ibu, pertama bahwa memang saya ditugaskan untuk memberikan arah kebijakan Yapendik GPIB menghadapi pandemi COVID-19. Kita tahu persis bahwa seluruh perusahaan, seluruh institusi, dan kita semua mengalami pandemi COVID dan kita mulai hidup di zaman new normal begitu ya. Dan bahkan proses transformasi digital sudah terjadi tanpa kita sadari bahwa saat ini sebenarnya Yapendik to the next level kita. Sudah maju ke level yang berikutnya yaitu kita mau memasuki arena 4.0. Kita mulai masuki untuk memahami digitalisasi. Bahkan saat ini beberapa negara sudah justru mulai dengan 5.0. Saya akan masuk ke slide berikutnya. Oh, ya, Bapak Ibu, ada tujuh materi yang akan saya paparkan dengan waktu singkat. Pertama masalah tentang Renstra Yapendik, kemudian tahapan transformasi, change mindset. Jadi menghadapi COVID seperti ini, mau tidak mau kita harus ada perubahan mindset-nya, dan digital transformation, mindset-nya juga berubah di situ, dan juga strategi dan kebijakan Yapendik seperti apa menghadapi COVID-19. Kemudian perlu adanya redefinisi terhadap roadmap Yapendik. Terakhir adalah kesimpulan. Bapak Ibu, saya akan cepat di sini. Ada beberapa hal yang perlu kami informasikan dan saya tidak pernah bosan menyampaikan ini. Ini Yapendik itu punya Renstra, ya, rencana strategis. Kita punya roadmap sampai dengan 2031 dan ini Renstra ini sudah mulai sejak tahun 2006 yang lalu. Dan kemudian tahapannya, tadi tahapan pertama, sekarang tahapan kedua, yaitu perbaikan dan peningkatan atau improvement gitu ya. Dan ini merupakan bagian dari rencana strategis yang kedua. Kemudian kita akan masuk di rencana strategis yang ketiga. Bahkan di setiap tahapan mulai dari 2016, kemudian 2017, 18, 19 sampai 2020, kita tuh mengalami masalah di ujungnya di 2020. Bapak Ibu kalau bisa lihat di screen di situ ada pandemi COVID-19, saya ada gambarnya COVID gitu ya. Kita dihantam di
pada saat peralihan di 2020, tepatnya mungkin Februari Maret gitu ya. Padahal tahapan itu kita mau meningkatkan gaji guru dan karyawan dan angka kelulusan harus terus meningkat gitu ya. Tapi kita dihantam oleh badai Covid, mau tidak mau kita harus menemukan cara model-model baru dan kita sama-sama memasuki satu area yang sangat tidak nyaman begitu ya. Yang biasanya kita sangat nyaman, kita masuk daerah yang tidak nyaman, yang mengharuskan kita sendiri mau tidak mau harus merubah mindset, cara berpikir, merubah perilaku, merubah sistem kerjanya untuk maju ke tahapan baru di era COVID. Kemudian ini bagian dari tahapan transformasi yang sudah sering saya paparkan. Saya akan cepat di sini. Jadi tadi kan ada tahapan Renstra 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini adalah proses jam, percepatan bagaimana cara yang transformasi. Pertama adalah kita melakukan konsolidasi, rekonsolidasi. Kita memperkuat, menyatukan, kita punya misi maupun strategi. Ada revisi anggaran rumah tangga, kita tetapkan 3 sekolah unggulan, kemudian kesejahteraan, pembangunan sistem IT maupun pemenuhan standar nasional. Dan kemudian tahap kedua juga ada, kami namakan dengan fit in infrastruktur. Jadi penguatan dari infrastruktur maupun informasi, komunikasi, manajemen perkantorannya, dan sebagainya. Sampai kepada proaktif menggerakkan PIC maupun pengurus cabang. Dan ini sudah bergerak, puji Tuhan. Ini tanpa menyadari we are to the next level. Kita sudah masuk ke level-level berikutnya. Kemudian juga ini adalah 2019-2020. Tahapan ini kita dihantam dengan COVID. Oleh karena itu masih proses-proses, di bawahnya ada tertulis proses, kita sama-sama mendapat tantangan untuk mencapai sasaran Renstra versus pandemi COVID-19 ya, di atas ada tulisan COVID-19. Kita akan sama-sama, oleh karena itu kita mau menciptakan anak murid yang berkualitas, kemudian kesejahteraan guru, kita dihantam dengan seperti ini. Tapi kita akan sama-sama hadapi proses yang tidak nyaman ini. Nah, ini adalah slide tentang saatnya kita meninggalkan zona nyaman. Bapak Ibu bisa lihat sebelah kiri bawah, kalau di tempat saya, itu Mendikbud bilang seperti ini. Mendikbud bilang COVID-19 ini merupakan, COVID-19 buat insan pendidikan keluar dari zona nyaman. Mau nggak mau kita keluar dari zona nyaman ini. Bapak Ibu, ada gambar yang coba saya buat, yang bundar-bundar itu adalah before COVID, kita akan sangat nyaman begitu ya. Tapi ada beberapa dari kita dipaksakan untuk tumbuh dan cepat berkembang di lingkaran yang paling luar, itu adalah zona yang paling nggak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Banyak perubahan-perubahan di situ. Oleh karena itu, di antara kita, Bapak Ibu sebagai pemimpin, sebagai leader, kita sudah banyak belajar tentang leadership, bagaimana mengendalikan orang-orang yang di bawah kita, dan saat ini karena di appendix biasanya kita menggunakan bermacam-macam teori leadership. Nah, kita lebih concern kepada apa? Nah, kepada servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Kita melayani. Jadi pasti banyak dinamikanya. Oleh karena itu, saya cantumkan sini namanya status quo. Sebelah kanan bisa dibaca, saya akan bacakan, mungkin di slide Bapak akan tertutup. Status quo itu sistem dan paradigma lama sudah begitu mengeras sehingga sulit untuk dicairkan. Dan secara psikologis, orang-orang yang merasa berada di comfort zone, zona nyaman, sehingga mereka memiliki sense of crisis yang rendah. Rendah. Kita coba tarik untuk masuk ke paradigma baru, susah. Tapi itu perjuangan kita. Itu bagian dari style of leadership kita, gaya kepemimpinan kita, servant leadership, bagaimana caranya menggugah hatinya untuk bisa masuk ke area itu. Kemudian yang kedua, ada penolakan dan resistensi dari orang-orang di dalam organisasi untuk berubah sangat tinggi. Pasti banyak menentang Bapak Ibu, udah pasti. Tapi jangan salah. Tidak semua orang, seorang pemimpin itu tidak semua orang menyukai. Tuhan Yesus pun banyak yang membenci, apalagi kita manusia. Oleh karena tetap kita concern pada visi kita concern pada Renstra kita concern pada paradigma kita concern pada transformasi. Jangan pernah ragu untuk mundur walaupun banyak tantangan. Kemudian untuk menghadapi itu apa? Kita harus punya strong leadership. Di bawah tertulis perlunya agent of change, ya, orang-orang yang menjadi leader untuk bisa melakukan perubahan. Orang itu harus diandalkan. Jadi banyak terobosan, nggak apa-apa. Makin tinggi itu makin alone, itu memang dari bagian teori leadership. Dia makin tinggi, makin di atas, itu makin banyak yang nggak suka, itu juga nggak apa-apa. Tapi adalah bagian dari proses pengalihan. Ya. Jadi dibutuhkan change leader, jadi pemimpin perubahan. Ini ada beberapa buku, ada 4 buku dari Nadik Ghazali, Bapak Ibu mungkin sudah baca, tentang
tentang disrupsi, tentang change leader, tentang perubahan-perubahan, dan sebagainya. Saya akan cepat saja. Ya, Bapak baik. Ibu, gambarnya seperti ini. Ya, mau tambah lagi Bu Moderator ya, dikit saja nih, Ya, hampir baik. selesai. Karena eranya sekarang adalah era digital, saya masukkan di sini adalah digital transformation mindset. Mindset kita harus berubah. Mau tidak mau, kita tidak pernah jamin, tidak pernah tahu kapan ini COVID-19 akan berakhir. Oleh karena itu, perubahan mendasar dan fundamental ini sudah terjadi. Disrupsi, kalau dalam bukunya René Casali ya. Dalam beberapa diskusi kita mengenal adanya disruption. Jadi ada satu perubahan mendasar ya dan fundamental yang nggak kita sadari karena kita sudah terjebak dengan comfort zone pola hidup yang lama. Jadi paradigma itu adalah pola pikir untuk meraih suatu beberapa tujuan. Jadi pola pikir harus dirubah. Apa saja itu digital mindset pasca COVID kebijakan kami? Pertama adalah digital mindset tentang dari pengurus, kepala sekolah maupun guru dan tenaga administrasi. Kedua, flexible education system. Jadi kita harus lentur, harus fleksibel menghadapi skenario seperti ini. Dalam kurun nanti materi akan dibagikan, jadi birokrasi harus dipermudah, jangan kaku-kaku amat. Kemudian apa? Upgrade your skill. Mau nggak mau kita meningkatkan kita punya kapasitas. Jadi belajar tentang komunikasi skill, menghadapi orang, bagaimana, itu kita harus belajar. Digital marketing, nah agak pelan di sini, karena beberapa cabang sudah sangat bagus melakukan digital marketing, yaitu melalui produksi digital content gitu. Yang kekinian, dia punya podcast, mungkin yang model adalah podcast. Kalau podcast itu tidak pakai gambar, cuma suara saja begitu ya. Dan YouTube yang sudah mulai banyak, ada beberapa cabang seperti dari Sungai Liat, seperti dari Jakarta Utara, Tugunya, kemudian dari Sion, Balikpapan dan sebagainya banyak. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Samarinda dan sebagainya. Website-nya juga harus dibenahi. Ini mulai direction sekarang ya. Buatlah Facebook atau mungkin Instagram. Kemudian juga ini adalah bagian dari marketing kita. Jadi rebranding itu harus kuat. Kemudian juga ikuti terus perkembangan maupun kebijakan maupun pola pendidikan dan entrepreneurship. Jadi saya sampaikan juga Pak Ketum dari Majelis Sinode, karena kami juga nanti tentunya ada penggantian kepengurusan, itu faktor leadership dan faktor entrepreneurship maupun kemampuan manajemen itu sangat dibutuhkan bagi seorang leader ya. Kemudian juga, Bapak Ibu, ini ada juga slide yang menarik. Saya agak pelan juga di sini, mohon izin Bu Moderator. Ini pada tanggal 26 Juni, ada satu koran menyatakan seperti ini, meningkatkan kompetensi guru di era digital. Bahkan Presiden mengatakan seperti ini, kuliah daring sudah menjadi new normal, Bapak Ibu. Bayangkan, daring itu sudah new normal, jadi sudah susah kembali ke asalnya lagi. Dan akan menjadi next normal. Berarti apa? Nggak ada tawaran lain selain ini. Presiden loh, dia sebagai penguasa negara dan pemerintahan begitu ya. Bapak Ibu bisa lihat sebelah kiri bawah, itu donasikan ponsel bekasmu. Saya cuplik dari satu kawan saya Paulo, sebelumnya staf ahli di Bappenas. Dia mengadakan satu kegiatan apa? Jadi karena semua tidak mungkin akan bisa masuk ke digital, banyak beberapa anak murid dan orang tua murid kesulitan dalam akses komunikasi, itu ada satu gerakan untuk mendonasikan ponsel bekasmu. Jadi diberikan kepada mereka untuk bisa digunakan ya, tipsnya itu juga. Nah, saya akan cepat juga. Dan kemudian yang B ada tertulis digitalisasi sistem pendidikan. Jadi harus kreatif maupun collaboration learning. Jadi berkolaborasi. Zaman sekarang harus kolaborasi. Walaupun sistem manajemen collaboration itu sejak 2018 lalu sudah digaungkan, cuma sekarang baru sadar orang gitu ya. Seperti juga dengan disrupsi begitu juga ya, mulai menyadari. Seperti juga dengan transformasi, Presiden sudah meningkatkan transformasi. Ilmunya itu sudah sejak 2016. Bapak Ibu mungkin membaca beberapa buku tentang proses transformasi. Dan disrupsi juga masalah pendidikan itu terkait apa? Kurikulum dan pembelajaran. COVID memaksa kita menyiapkan anak didik untuk berpikir apa? Kritis, analitis, berinovasi, dan memiliki karakter adaptif dengan kondisi kayak begini. Harus adaptif. Apa saja tuh? Harus berdamai, belajar damai dengan apa? Dengan kondisi seperti ini. Untuk apa? Kita belajar ICT, information, communication, maupun teknologi, skill set baru harus baru, kemudian ada disrupsi leader. Jadi pemimpin perubahan harus ada. Pasti banyak nggak suka, pasti keberatan, pasti ada komplain, pasti ada ngomongin di belakang, pasti ada nyinyir, tapi maju terus. Itu adalah proses bagian dari perubahan. Teori ini berlaku seluruh dunia. Kebetulan saya sendiri pernah merancang juga proses transformasi di satu lembaga besar BPJS, dari Jam Sostek ke BPJS, aset 264 triliun dengan hampir 6.000 karyawan. Kebetulan leadernya saya sendiri untuk aspek regulasi, itu tantangannya banyak.
tapi tetap jalan. Bapak Ibu sekarang bisa menikmati. Ada 86 juta orang gratis untuk jaminan sosial kesehatan. Ada 186 juta terlindungi oleh jaminan sosial. Tapi aspek regulasi maupun leadership itu sangat penting. Dan kemudian terakhir juga menyangkut refocusing. Jadi Bapak Ibu kita bisa menunda dan membatalkan kegiatan-kegiatan yang sudah nggak relevan. Split, langsung merubah ke kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Nah, ini yang terakhir. Ada PR bagi kami juga, itu harus kita harus melakukan redefinisi roadmap Renstra yang sudah disusun dari 2006 sampai 2031 gitu ya. Dia harus menyesuaikan dengan peta jalan untuk 2020 maupun 2025 kepengurusan berikutnya. Oleh karena itu ini sangat penting Bapak Ibu kita saling mengingatkan harus dirubah untuk menuju apa ya pendik lebih maju ke depan begitu. Terakhir sekali, ini benar-benar serius terakhir sekali yang berikutnya. Jadi ini kesimpulan ya, saya akan cepat. Jadi kesimpulannya adalah pertama Renstra Japindik harus disesuaikan. Kemudian tahapan transformasi saya sudah jelaskan, harus melakukan penyesuaian anggaran, refocusing, strengthening strength. Artinya menguatkan yang sudah kuat. Sekarang programnya sudah kuat, keunggulannya di cabang-cabang sudah kuat, kita kuatkan lagi. Itu ya. Itu bagian dari kelebihan. Kemudian digital mindset. Kita harus rubah digital mindset. Berat iya. Karena selama ini sudah kita masuk di daerah yang tidak nyaman. Kita masuk daerah yang selama ini dengan daerah nyaman. Kita masuk daerah yang tidak nyaman. Kita sama-sama saling berpegangan. Digital marketing, aktifkanlah itu. Konten-konten Facebook, podcast, YouTube, dan sebagainya. Kolaborasi. Kolaborasi adalah apa? Kolaborasi itu adalah kerjasama antar guru, antar lembaga, universitas, gitu ya. Kami sedang merintis kerjasama nanti dengan UKI ya. Dengan beberapa pengurus kita sedang bekerjasama mau membuat MOU. Nanti bagi mereka yang lulusan SMA bisa mendapatkan fasilitas di UKI maupun dari guru-guru UKI nanti bisa mengajar ke daerah-daerah. Nah kemudian aktifkanlah itu WhatsApp group, video call, Zoom aktifkan. Kemudian juga disrupsi itu masa kita berpikir untuk lebih analitis dan terakhir adalah bangun hubungan yang baik dengan Pemda, Pemkat, perusahaan CSR, MPK, ya MPK kan ada ya Bapak Ibu, maupun dengan para donatur ya lainnya. Bapak Ibu itu yang terakhir mudah-mudahan tidak lebih dari 10 menit, kalau lebih saya mohon maaf kalau terlalu cepat karena moderatornya ini sudah bilang 5 menit tapi saya agak panjang, tapi materi ini akan dibagikan. Terima kasih Ibu Moderator, Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, terima kasih Pak Reksa. 15 menit sudah berlalu. Mohon Kita maaf. sudah mendengarkan mengenai paparan yang padat dan jelas. Pak Reksa ini memang pakarnya strategi, leadership, dan juga manajemen. Jadi nanti kalau ada pelatihan atau ingin menanyakan sesuatu, silahkan langsung menghubungi Pak Ketua kita. Siap. Baik, kemudian yang berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari Ketua 1, yaitu mengenai usulan perubahan anggaran rumah tangga menghadapi new normal. Ketua 1 dengan Ibu Arce Teupeuri. Kami persilahkan Ibu Arce. Tolong dibuka. Ya, sudah kelihatan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian, salam sehat selalu. Barusan Ketua Umum sudah menyampaikan arah kebijakan Japindik GPIB menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, apakah dalam menghadapi COVID-19 ini tidak ada perubahan-perubahan di dalam konteks Bapak Ibu saya percaya dan yakin sudah mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Japindik. Untuk anggaran dasar itu tidak bisa diubah karena harus disesuaikan dengan pembina. Tetapi yang namanya anggaran rumah tangga itu bisa diperbolehkan melihat dari situasi kondisi perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat khususnya dalam menghadapi new normal ini. Oleh karena itu ada 3 hal yang positif yang tentu bisa kita simak di dalam menghadapi new normal. Pertama dari segi waktu, yang kedua ada refleksi diri, yang ketiga menjadi pribadi yang tangguh. Oleh karena itu, yang pertama, sebentar Bapak Ibu, mohon maaf,
Oke, apakah perlu memasukkan ibadah daring untuk pelantikan pengurus? Selama ini tidak ada, tetapi di dalam menghadapi new normal ini, maka di dalam anggaran rumah tangga pada pasal 10 dicantumkanlah tentang pengurus, pelantikan pengurus itu diperbolehkan dalam ibadah dengan menggunakan sistem daring atau juga bisa dilakukan dalam bentuk luring dan sebagainya. Lalu kemudian, apakah perlu memasukkan kata virtual atau daring dalam pasal yang ada di konteks menyangkut tentang rapat? Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa melihat bahwa beberapa klasifikasi jenis rapat ini Bapak Ibu sudah bisa melihat, maka dengan demikian baik daring maupun luring itu diperbolehkan. Oleh karena itu, apakah dengan kehadiran daring termasuk di dalam quorum itu, maka itu responnya adalah pasal 33 tentang perubahan anggaran rumah tangga ayat 1 memberikan paling sedikit 2/3 itu bisa dilakukan baik daring maupun luring dari jumlah anggota pengurus. Nah, sekarang menyangkut kepada daycare. Daycare, maka Yapendek GPIB menambahkan bahwa melihat dari situasi perubahan-perubahan usia-usia rumah tangga yang baru, maka bagaimana adakah daycare itu diperbolehkan? Maka tentu anggaran rumah tangga pada pasal 29 tentang satuan pendidikan pada ayat 1, 2, dan 3 itu dicantumkan, dan pada pasal 30 lembaga pendidikan dengan pelatihan GPIB itu diperbolehkan. Berikut, bagaimana tentang kedudukan daripada Yapendek GPIB pusat? Maka pasal 7 jelas memberikan kedudukan dari Yapendek pusat itu adalah di pasal 7 kedudukannya ibu kota negara, ya ada di Jakarta. Kalau kecuali sudah pindah ibu kota negara di Kalimantan Timur, maka kedudukannya akan berubah di kedudukan bukan di Jakarta tapi di Kalimantan Timur. Nah, lalu yang penting, bagaimana kerjasama dengan pihak ketiga? Kerjasama dengan pihak ketiga, ada beberapa pasal yang tentu tercantum baik di dalam pasal 9, 10, 16. Hal-hal ini menyangkut mengenai proses kontrak yayasan dengan pihak-pihak ketiga. Dengan kata lain, bahwa hal ini tidak bisa dilepaskan dari cantolannya, yaitu anggaran dasar yang Bapak Ibu ketika melakukan proses kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga. Tadi Pak Ketum sudah menyampaikan bagaimana kalau kerjasama dengan pihak ketiga, apakah melalui university atau dan sebagainya, ya tentu harus sepengetahuan dari pembina dalam hal ini. Oleh karena itu, yang sangat penting di sini adalah Ibu Bapak sekalian, yang terjadi dalam case, kenapa akhirnya kita merubahkan itu diperbolehkan di anggaran rumah tangga, bagaimana jika pengurus cabang masih memiliki tanggung jawab dengan pihak ketiga dalam bentuk apapun yang akhirnya menjerat daripada pengurus itu sendiri kewalahan, padahal masa berlakunya sudah habis. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan, mohon diingat para pengawas, Ibu Bapak yang ada Yapendek GPIB di tempat Bapak Ibu sekalian, mohon dicatat. Yang pertama, jika pada saat masa tugas akan berakhir, tetapi belum menyelesaikan kewajiban dengan pihak ketiga dalam bentuk apapun, maka pengurus cabang yang, tolong digarisbawahi, ini wajib untuk menyelesaikan terlebih dahulu dengan pihak ketiga. Berikut, pengawas mempunyai kewajiban untuk memperpanjang. Kenapa? Karena ada case-case di lapangan yang terjadi pada akhirnya pengurus lama tidak hilang begitu saja, ya kebebanlah pengurus baru. Nah, oleh karena itu dengan penuh kearifan dan bijaksana, maka pengawas boleh memperpanjang masa tugas dari pengurus cabang dengan jangka waktu 6 bulan. Dan setelah itu wajib untuk meminta laporan, tolong Bapak Ibu pengawas, ini penting sekali, meminta laporan pertanggungjawaban tentang seluruh kegiatan laporan keuangan serta bukti pernyataan bahwa sudah selesai dengan pihak ketiga, apakah itu kepolisian, apakah itu di pengadilan, dan sebagainya, itu sangat penting. Karena kalau tidak, akan menjadi masalah di kemudian. Sekali lagi, ini diangkat karena akan dia berkembang, case-case yang ada. Oleh karena itu, conclusion-nya adalah, Bapak Ibu sekalian, jadilah belajar dalam masa menghadapi new normal ini, untuk bersyukur dan tidak mengeluh, karena pasti kita mengira bahwa
wabah ini penuh dengan hal yang negatif. Namun di balik itu ada hal yang positif yang dapat kita ambil. Buktinya hari ini sekalipun wabah, tapi kita bisa berkumpul semuanya lewat daring ini, dan tentunya dengan teknologi yang tadi Pak Reksa bilang, mau tidak mau kita harus bersahabat dengan teknologi, karena sudah pada akhirnya kita menuju kepada digital yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Terima kasih. Tuhan berkati. Danke. Silakan Ibu moderator. Baik, terima kasih Ibu Arce. Ibu Yes. Arce ini ketua 1, seorang doktor, dan sebetulnya sangat sibuk karena banyak permintaan untuk webinar. Ya, tetapi masih bersedia untuk meluangkan waktu membagikan sesuatu sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih Bu Arce. Baik, kita akan lanjutkan kepada pembicara berikutnya, yaitu Ketua 2 PP Yapendik, Ibu Andriani Lumankun Sutoto, mengenai tantangan dan peluang pembelajaran di masa dan pasca pandemik. Kepada Bu Andri kami persilahkan. Terima kasih Ibu Helen, Bapak Ibu sekalian, Shalom. Saya akan share dulu materi saya. Ya, Bapak Ibu sekalian, selama kita menjadi pengurus di Yapendik ini tentu sudah banyak perubahan kita lakukan. Tapi selama pandemik ini, hadirnya Mr. COVID ini memang sempat mungkin meluluhlantakkan rencana-rencana kita, tapi kita tidak perlu khawatir atau tidak perlu berkecil hati, semua mengalami masalah. Seluruh sekolah, baik menengah maupun seperti SPH atau penabur pun, mereka pun juga mengalami hal yang sama. Untuk itu, mungkin kita perlu menumbuhkan sikap positif kita. Dalam survei kemarin yang dilakukan oleh tim sekretariat dipimpin oleh Bu Marlene, ada banyak masukan tentang tantangan-tantangan pembelajaran selama pandemi ini. Ini kira-kira yang kita alami. Ada banyak guru yang nggak siap dan nggak punya paket data, banyak gangguan di rumah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, itu sama ternyata yang dialami di berbagai negara. Dan 70% orang mengatakan bahwa daring itu nggak lebih baik daripada face to face, dan mungkin memang benar. Namun kalau kita lihat di 4-7 ini ternyata ada juga hal positifnya, yaitu banyak murid juga yang ternyata senang karena guru-guru jadi kreatif, ada video, ada interaksi virtual yang menarik, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita mencoba melihat sebetulnya selain tantangan-tantangan yang kita hadapi, apa sih peluang yang mungkin kita bisa dapatkan selama pandemik ini. Saya mencatat ada 5, tapi mungkin Bapak Ibu ada mempunyai yang lain gitu, silahkan nanti di-sharingkan. Yang pertama, kita bisa mencoba memperbaiki metode pembelajaran kita. Sekolah tatap muka mungkin akan masih berlangsung lama, mungkin paling cepat 6 bulan untuk mereka yang hijau ya Bapak Ibu. Nah, tapi saya melihat selama ini banyak guru-guru yang sudah kreatif. Karena COVID ini banyak yang membuat video, kemudian memakai materi di sekitar, dan saya pikir ini boleh terus dikembangkan menjadi sarana pembelajaran yang menarik. Yang kedua adalah kita bisa banyak belajar di saat pandemi ini. Bapak Ibu, HP kita ini ada banyak sekali, ada ratusan bahkan ribuan aplikasi gratis. Apakah kita sudah pernah mencoba, misalnya Canva, itu sekarang lagi ngetren sekali, aplikasi membuat poster, aplikasi membuat video, dan lain sebagainya. Kemudian juga banyak platform gratis, misalnya Cakap, yang beberapa bulan ini memberikan les Inggris gratis.
Les bahasa Mandarin gratis selama 2 bulan. Kemudian juga skillful. Ada banyak sekali hal-hal yang ditawarkan melalui platform seperti ini. Nah, yang ini juga menarik. Ternyata dunia kita semakin borderless. Cabang-cabang bisa mengadakan acara seperti ini, boleh saling sharing, mengundang cabang yang lain. Saya pikir ini akan sangat bagus. Di daerah-daerah juga banyak dokter-dokter, kemudian ahli-ahli pendidikan yang saya pikir boleh membagikan sesuatu. Selanjutnya adalah masa pandemik ini, masa di mana kita bisa menghibur atau memberikan dukungan kepada orang tua atau anak yang mengalami stres. Karena banyak sekali orang tua yang tidak siap dengan pembelajaran seperti ini. Doa atau chat yang sangat singkat boleh Bapak Ibu bisa lakukan untuk menolong mereka. Yang selanjutnya adalah budaya baru yang kemungkinan bisa berubah. Yang selama ini Bapak Ibu, pembelajaran yang kita lakukan kebanyakan adalah satu arah. Nah, di masa pandemi ini atau bahkan pasca nanti, anak-anak sudah terbiasa melakukan presentasi baik melalui video maupun seperti ini, bicara melalui telepon kepada gurunya. Nah, sekarang kita bisa melanjutkan bahwa pembelajaran bisa dilakukan 2 arah, tidak harus melulu satu arah. Selanjutnya, collaborative learning yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Riksa. Bapak Ibu, orang tua sekarang sudah mulai sadar bahwa pembelajaran itu tidak harus bergantung hanya pada guru. Orang tua sekarang juga sudah mendampingi mereka karena terpaksa oleh pandemi ini. Nah, oleh sebab itu mungkin meningkatkan collaborative learning bersama dengan orang tua akan sangat bagus. Dan yang kelima adalah penataan organisasi. Bapak Ibu, tidak ada waktu untuk kita kembali kepada sebelum pandemi. Semua berjalan maju dan teknologi digital ini juga terus merangsek kita butuhkan. Mungkin saatnya kita perlu memikirkan menyediakan 10 atau 20% dana operasional kita untuk meng-hire guru atau karyawan, anak-anak digital, anak-anak muda yang melek digital. Bukan untuk merombak semuanya, tapi minimal kita bisa terus mengikuti perkembangan ini. Selama ini mungkin kita nggak sempat memberikan porsi ini, tapi mari terus kita mungkin bisa perbaiki di ke depan. Bapak Ibu sekalian, itu hal-hal yang mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu. Dan yang terakhir, cara boleh berubah. Namun dasar iman Kristen tetap harus dijaga. Itu pesan yang disampaikan oleh MS dalam HUB 39 Yapendik GPIB kemarin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, materi lengkap presentasi ini akan di-share oleh tim sekretariat. Tuhan memberkati. Waktu saya serahkan kepada Ibu moderator. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Andriani atas paparannya. Bu Andriani ini sangat pakar di bidang pendidikan dan pelatihan yang sangat kreatif dan memberikan motivasi di tengah-tengah kesulitan yang ada, menemukan berbagai hal yang mampu kita lakukan ke depan. Terima kasih Bu Andriani. Ya, baik, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Ketua 3, yaitu Bapak Yohanes Ratu, mengenai mengelola pendidikan Kristen Yapendik di masa pandemi. Kami persilakan Pak Ratu. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Halo, selamat pagi. Pagi. Bapak Ibu sekalian. Pagi. Ya. Selamat pagi. Silakan Pak. Sekalian, kalau tadi kita mendengar akan paparan dari beberapa ketua, kami ingin memberikan bahwa segala proses, segala capaian kita perlu diukur
dengan adanya satu tata kelola mengenai yayasan. Di sini kita akan melihat bahwa tata kelola yayasan Kristen, pendidikan Kristen, atau yang saya sebut Good Christian Foundation Governance. Ya. Ini Mohon adalah, ada share screen-nya, Pak Ratu? oh ya, tunggu sebentar. Bisa di-share screen. Oh. Halo, wah ini ada masalah ya. Ya, open share screen-nya. Bisa. Sudah ini Bu, bisa terlihat? Ya, sebentar lagi, belum. Iya, Ya. iya. Oke, kami ulangi. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan mengetahui bahwa memang perlu di dalam mengelola pendidikan Kristen pandemi di dalam masa pandemi ini, kita perlu adanya suatu tolok ukur. Oleh karena itu, diperlukannya suatu tata kelola yang akan mengukur akan tingkat keberhasilan dan akuntabilitas yayasan, juga sekolah di dalam mewujudkan nilai pendidikan Kristen, tetapi tetap memperhatikan akan gereja GPIB bagian barat yang berlandaskan akan tata gereja, anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang penting, serta nilai etik dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Oleh karena itu, di sini kami lihat bahwa ada transparansi sebagai pertanggungjawaban, ada akuntabilitas, ada kemandirian, dan ada pertanggungjawaban. Dan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tahu bahwa di dalam situasi pandemi seperti ini, globalisasi ditandai dengan persaingan dalam dunia pendidikan yang demikian ketat. Kalau Profesor Renat Kasali mengatakan bahwa perubahan yang sangat cepat, penuh ketidakpastian, serta ada kompetisi yang begitu tinggi, hyper competition. Nah, kita dapat melihat dengan adanya perubahan yang cepat ini, ketidakpastian dan kompetisi yang sangat tinggi, maka kita harus merubah mindset kita. Tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya pengurus yayasan, tetapi juga guru-guru. Kalau dulu kita melihat bahwa kita diajar mengenai menghafal, tetapi sekarang kita akan merubah mindset kita menjadi berpikir. Kita pasif dahulu, sekarang kita asersif. Kalau dahulu kita berdasarkan dengan silabus atau berdasarkan dengan buku-buku pegangan, maka sekarang kita dapat itu dengan nah ini ada trouble sedikit Bapak Ibu. Connecting-nya problem ya? Enggak ada Pak, tetap ada. Oke, ada ya? Ya, lanjut saja. Jadi kita akan melihat bahwa modeling belajar kita adalah mobile learning. Kita murid-murid dapat belajar dimanapun juga. Mereka dapat memperoleh data-data dan melalui internet, cloud computing dengan mudah. Mereka juga diharuskan, kalau kita lihat dari paparan Pak Ketum mengenai kolaborasi, dari Ketua 2 juga, kolaborasi dengan belajar, maka diperlukan satu mentoring. Guru akan menjadi seorang mentor. Sehingga di sini ada suatu pergeseran. Pergeseran mengenai, kalau dahulu, itu berpusat ya pada guru sentris, maka sekarang kita melihat akan berpusat pada siswa. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa ada transparansi, setiap penyelenggara sekolah, yayasan maupun sekolah wajib melakukan keterbukaan informasi. Sehingga melalui keterbukaan informasi tersebut, maka pengguna atau masyarakat dapat mengetahui apa yang telah dijalankan dan dikelola. Bapak Ibu sekalian, transformasi itu
tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran dari yayasan dan sekolah, tetapi juga penggunaan proses pelayanan yang diberikan oleh sekolah, sehingga Bapak Ibu sekalian bahwa penerapan transparansi ini akan memudahkan bagi yayasan, sekolah untuk mempertanggungjawabkan akan penggunaan anggaran, sekaligus juga pelayanan yang telah diberikan. Dan yang kedua, mengenai akuntabilitas. Dan pengelola pendidikan yaitu sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi penyelenggara sekolah, kita artikan bahwa proses pelaksanaan kegiatan kinerja yayasan yang akan dipertanggungjawabkan yang untuk meningkatkan akuntabilitas yayasan yang terdiri daripada prasarana, sumber daya manusia, dan keuangan. Dan keuangan ini tidak termasuk dana bos, karena dana bos itu di luar daripada domain yayasan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, satu hal yang diperlukan dari penyelenggara sekolah atau yayasan adalah diperlukannya internal audit untuk mengukur akan kinerja daripada yayasan. Dan yang kedua, akuntabilitas pengelola pendidikan. Di sini kita melihat bahwa di sini akan terdapat evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan, belajar mengajar, mengendalikan dan meningkatkan secara berencana. Oleh karena itu, bagi guru-guru diperlukan sekali untuk peningkatan kemampuan mengikut sertakan dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh badan tertentu maupun bimbingan daripada dinas kesehatan, dinas pendidikan. Akuntabilitas yang perlu juga yaitu mutu pelayanan pendidikan. Kita dapat melihat bahwa proses tersebut adalah diperoleh akreditasi itu menentukan kelayakan daripada suatu sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengenai independensi. Independensi ini kita harus membedakan, dipisahkan antara pengambil keputusan, pelaksana daripada keputusan yang disepakati, dan pengawasan yang dilakukan. Dan yang keempat yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban harus dilakukan secara profesional sesuai dengan perundang-undangan dan etika Kristiani. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, bahwa 3 struktur utama dalam tata kelola Good Christian Foundation Governance adalah pertama, struktur tata kelola yang merupakan kerangka organisasi, bagaimana itu organisasi tersebut dijalankan, bagaimana organisasi tersebut dikendalikan, dirancang untuk mendukung berjalannya yayasan atau sekolah secara bertanggung jawab dan terkendali. Dan yang kedua, mengenai mekanisme tata kelola, aturan main, prosedur hubungan yang jelas antara pengambil keputusan dengan pelaksana maupun pengawas. Dan yang ketiga, mengenai prinsip tata kelola. Prinsip tata kelola tersebut merupakan indikator untuk melakukan penilaian apakah sesuai target yang telah kita sepakati, apakah sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sudah sesuai dengan transparansi, akuntabilitas, independensi, dan pertanggungjawaban. Dan jikalau ini semua dilakukan, maka sekolah akan mampu menerapkan prinsip tersebut, maka pendidikan akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk memperoleh hidup baik, dan sekolah semakin diminati oleh masyarakat. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sehingga seluruh individu organ yayasan dapat memenuhi tugas dan kewajibannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, kembali ke Ibu Moderator. Ya, baik, terima kasih Pak Yohanes Ratu atas paparannya. Pak Yohanes Ratu ini memang banyak berkecimpung dan juga sebagai auditor ya, sampai ke Arab Saudi dan sebagainya. Jadi juga kalau ada hal-hal berkaitan dengan SDM ataupun audit masalah keuangan, ini biasanya berhubungan dengan Pak Ratu. Terima kasih Pak Ratu. Maka berikutnya yang terakhir adalah kita akan mendengarkan paparan dari Ketua 4,
yaitu Bapak Martin Ruru, mengenai penataan keuangan dan peluang di masa pandemik. Silakan Pak Martin. Ya, shalom. Terima kasih Ibu Moderator. Shalom semua Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Halo. Shalom. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini tidak hanya membahayakan jutaan nyawa, tapi juga mengganggu ekonomi global. Banyak orang kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan, sementara banyak orang lain diminta untuk menerima pemotongan gaji. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam situasi yang begini sulit, kita harus mengambil tindakan pencegahan, menata keuangan dengan langkah-langkah yang sebagai berikut. Jadi penataan keuangan itu pertama kita perlu meninjau anggaran dan pengeluaran. Hal ini berhubungan dengan memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan kita. Contoh, pihak sekolah membantu biaya transportasi guru yang melakukan kunjungan ke rumah murid untuk melakukan pembelajaran tatap muka bagi mereka yang di pedalaman atau yang tidak jangkau akses internet. Jadi guru perlu mendukung hal-hal yang seperti ini. Yang kedua, penataan yang kedua adalah kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Contohnya, misalnya ada rencana pengadaan tambahan meja kursi belajar murid, mungkin saat ini tidak perlu dibeli. Jadi mungkin bisa mencari informasi dari sekolah yang berdekatan. Misalnya pernah kejadian itu dari sekolah Singkawang, cabang Singkawang, dia punya kelebihan meja kursi dan diberikan ke cabang C Kajang dan C Ambawang. Yang ketiga, perlunya memperbaiki kualitas alokasi belanja, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan itu produktif. Contohnya, di Banyuwangi, pihak sekolah, Ibu Wiwi dan kawan-kawan membantu biaya pulsa sebesar 50.000 per bulan untuk guru yang melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Itu menyangkut penataan keuangan. Kalau peluang-peluang, Bapak Ibu sekalian, peluang-peluang itu ini menyangkut hati. Kalau kita punya hati yang sungguh-sungguh, punya komitmen yang sungguh-sungguh, selalu terbuka jalan bagi kita. Pertama, bisa melibatkan orang tua murid atau kolaborasi antara orang tua, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Kita perlu melibatkan mereka dengan membukakan keadaan dan kebutuhan kita saat ini. Yang kedua, ini perlu melibatkan MUPEL. Contoh yang terjadi ketika kita rapat dengan pengurus pengelola cabang Sion, ketika dari GPB Yahya yang mewakili MUPEL, dia baru tahu bahwa sekolah Sion itu membutuhkan dana, dan akhirnya mereka mau terlibat untuk bantu. Jadi informasi seperti ini perlu diketahui oleh MUPEL-MUPEL yang ada membawahi sekolah-sekolah itu. Kemudian ketiga, mencari donatur khusus. Contoh, pihak PP Yapeni juga mengirim proposal ke pimpinan Bank Mandiri. Jadi kita mencoba cara supaya ada donatur khusus yang kita bisa dapat. Keempat, yaitu pendekatan ke Pemda setempat. Kelima, yaitu mencari orang tua asuh. Misalnya contoh cabang Banyuwangi punya 30 murid yang orang tuanya tidak mampu membayar uang sekolah sebanyak 75.000 per bulan selama 12 bulan. Dan mereka mengirim surat ke pusat dan ada beberapa orang mengumpulkan dana sehingga bisa membiayai 30 murid itu per bulan 75.000 selama 12 bulan dan akhirnya mereka mendapatkan.
Jadi perlunya mencari orang tua asuh. Dan yang keenam adalah menambah jumlah murid. Artinya gini, jadi dengan banyaknya jumlah murid, maka kita akan diberi kemampuan atau kepeluang untuk mencari ide-ide untuk membantu mereka. Salah satunya misalnya kita bisa membuat kue, makanan, catering, atau jual peralatan stationery, pakaian seragam, kaos kaki, sepatu, dan lain-lain melalui koperasi misalnya. Nah, contohnya ini kalau kita udah lihat sendiri, yaitu cabang Sungai Liat. Koperasinya sudah punya saldo di atas 1 M karena koperasinya mereka jalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata Mother Teresa, kalau kita tidak bisa memberi makan 1000 orang, kita memberi makan aja 1 orang. Jadi tidak harus yang besar-besar, tapi yang kecil pun yang kita bisa lakukan, itu akan memberi manfaat yang sangat besar. Kiranya kita diberi inspirasi untuk mencari dana dan menata keuangan kita dengan lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Ya, baik. Terima kasih Pak Martin. Ya, Pak Martin ini sangat ahlinya, pakarnya dalam bidang marketing, mencari-cari peluang untuk kita bisa mendapatkan donatur walaupun di masa yang sangat sulit ini, hampir-hampir donatur itu susah didapat, tapi tidak putus-putusnya Pak Martin berupaya untuk mencari dan berupaya bagaimana caranya agar kita mendapatkan dana. Ya, baik. Dengan demikian sudah selesai pemaparan. Kita akan masuk kepada sesi tanya jawab dan sharing. Tadi saya sudah membaca, ya, ada beberapa, tapi kemungkinan karena Bu Arce ingin minta, karena masih ada tugas menguji ya Bu Arce ya. Jadi Bu Arce akan lebih dulu, maka ada mungkin yang bisa dijawab oleh Bu Arce, ini dari Sungai Liat, mengenai pengurusan akta tanah sekolah yang masih HGB, terutama SMA yang sangat luas dan jumlah muridnya sedikit. Ya. Kemudian juga ada dari Pekanbaru, tata kelola itu sebaiknya dibuat dalam regulasi sebagai turunan dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sehingga seragam secara GPIB. Yang satu lagi adalah Yapendik Immanuel Banyuwangi. Mengapa Yapendik cabang tidak pernah diberikan Renstra Yapendik pusat? Ya, silakan Bu Arce. Baik. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Helena. Bapak Ibu, saya mohon maaf karena saya sebentar lagi harus memimpin sidang uji di Pascasarjana. Mohon maaf. Baik, saya akan merespon apa yang disampaikan kepada saya. Ini hak guna bangunan ya, statusnya dari Yapendik Sungai Liat. Siap, ya. Baik. Pak Dokter, sekarang gini ya, dalam mengajukan hal tersebut, Bapak bisa kembali pada masa pandemi COVID-19 ini, BPN mengeluarkan proses aturan tentang pengurusan status tanah HGB yang dikeluarkan tahun 2020. Nah, itu semua prosesnya, mungkin Bapak bisa mendekati itu, dia memakai digital, lalu kemudian saya mohon Bapak bisa menghubungi notaris atau PPAT yang di sana, kemudian nanti akan diproses, nanti ada validasi, setelah itu dari validasi akan di cross check di kantor pertanahan, lalu kemudian nanti apakah diberikan bukti terjadi kepengurusan dan sebagainya. Iya, memang betul Bapak, saya kalau hal tersebut memang tidak bisa dilepaskan dari biaya ya Pak, tapi ada kebijakan dari Menteri Agraria Kepala BPN, nomor 88 tentang perpanjangan itu, maka Bapak silakan untuk bisa menghubungi di BPN karena ada di BPN itu hotline-nya untuk dilayani untuk para yang mengajukan perpanjangan atau pengurusan HGB dan sebagainya. Begitu Pak. Ada lagi Pak yang mau mau ditanyakan Pak Dokter dialognya? Ada. Mengenai pemutusan kerja nanti jika kami ada efisiensi, bagaimana sehubungan dengan peraturan Disnaker karena harus
memenuhi pesangon, karena rata-rata kalau kita berhentikan itu masa kerjanya sudah lama, sehingga itu berdampak pada keuangan kita. Apakah kita memenuhi atau mungkin ada negosiasi atau bagaimana, mohon petunjuk. Ya, Pak. Baik, Pak Dokter Johan. Kalau menyangkut hal tersebut, maka tidak bisa dilepaskan juga kalau status guru biasanya dia kembalikan kepada begini, Pak, harus dilihat cantolannya, undang-undang guru itu harus menjadi pantolan apa ya, menjadi dasarnya dulu itu dipegang undang-undang. Guru tidak sama dengan buruh, Pak. Itu perbedaannya. Oleh karena itu biasanya hal tersebut bisa diajukan di ada pengadilan industrial yang itu untuk menyangkut khusus guru, tetapi produk yang dipakai itu adalah undang-undang guru. Masalah ini pernah terjadi di Jawa Timur, MPKW Jawa Timur itu juga menanyakan kepada kami pengurus pusat di tim advokasi untuk penyelesaian hal tersebut. Nah, oleh karena itu diperlukan, Pak, sebelum melangkah ke depan, tolong negosiasi dulu dengan guru yang bersangkutan. Karena kalau sampai masuk di pengadilan, ini waktu, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Pak Reksa itu orang dari hukum itu, pengacara pasti mengerti hal tersebut. Oleh karena itu, saya mengharapkan coba nego dulu, Pak. Kesepakatan. Kita cari win-win solution ya. Ya. Begitu? Bisa ikut sharing? Bisa ikut sharing ya, Bu? Dari mana ini, Pak? Heru, Bu, Samarinda. Oh, silakan, sharing, silakan. Ya, jadi memang kebetulan kami di Yapendik Samarinda ini memang mengantisipasi itu. Kami memang tidak ada istilah guru tetap, tapi memang kami menggunakan istilah guru kontrak. Karena kalau guru tetap nanti memang kita mengantisipasi masalah yang terkait dengan waktu kerja. Ya, jadi kita guru kontrak yang kita perbarui setiap 3 tahun sekali. Jadi apakah nanti terus ataukah tidak? Karena memang sewaktu-waktu kita akan melepas guru kontrak itu, jadi memang tidak ada ikatan untuk kita memberikan pesangon. Sebenarnya memang ini sudah kita komunikasikan, karena kita tahu bahwa di sekolah kita ini kan beda dengan perusahaan. Dan kita tahu bahwa kemampuan kita juga tidak sebesar, artinya secara finansial kita tidak mempunyai kemampuan yang lebih. Jadi sebenarnya kami sharingnya seperti itu aja sih, Bu Arsa. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Itulah, Pak, yang menjadi permasalahan. Makanya Ibu Bapak sekalian, saya mau menyampaikan bahwa rancangan undang-undang Sikdiknas, salah satunya khusus bagi sekolah-sekolah swasta, yaitu adalah penempatan guru seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Heru maupun juga dengan Pak Jona. Oleh karena itu ada perubahan-perubahan, maka Pak Heru dan kawan-kawan dan juga dari Sungai Liat yang menjadi anggota dari MPKW, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua MPK Pak David Chandra, bahwa ada semacam pertanyaan, kuesioner yang disampaikan kepada cabang-cabang untuk memberikan masukan sehingga itu dapat diolah dan akan diteruskan ke Badan Musyawarah Perguruan Swasta Indonesia dan akan kami dari BMTS akan dipanggil oleh DPR untuk bersama-sama membahas tentang hal tersebut termasuk untuk guru-guru swasta. Jadi saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ada pesan dari anggota Dewan kepada kita sekolah-sekolah swasta bahwa kita harus mempunyai, apalagi dalam masa pandemik ini, harus mempunyai model ikon yang berbeda dengan sekolah negeri yang sehingga nilainya itu masyarakat bisa menilai dan memasuk, apalagi sekarang dengan sistem zonasi dan sebagainya yang ada sangat merepotkan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mempunyai nilai yang lebih dari itu. Pesan dari anggota Dewan di Komisi 10. Maka itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Benar Pak Heru dan Pak John. Bagaimanakah Pak Dokter, sudah bisa diterima? Dimengerti, mohon nanti dilanjuti dengan surat tertulis atau chat di WA atau saya akan nanti. Baik Pak Dokter, saya akan memberikan nanti melalui sekretariat peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria BPN tahun 2020 tentang pengajuan maupun perpanjangan tentang hak
guna bangunan, hak pakai atau hak guna usaha, dan juga untuk pendaftaran tanah dan sebagainya. Nanti saya akan berikan melalui sekretariat dan nanti akan akan diteruskan kepada Bapak dan kawan-kawan sehingga tidak tertinggal karena itu menyangkut nilai juga Pak di situ ada. Ya. Thank you, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin, Pak. Amin, amin, amin. Lalu kemudian selanjutnya Ibu moderator tentang tata kelola regulasi ya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Begitukah Ibu moderator? Ya, betul, betul Bu Arjo. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali lagi, ini sekaligus menjawab yang ketiga ya, mengenai Renstra kenapa nggak sampai. Kalau kita kembali pada saat almarhum Max Monday selaku Ketua Umum Yapendik itu di Makassar, itu ada beberapa hal yang disampaikan menyangkut tata kelola dan juga akan dimasukkan di dalam Renstra dan sebagainya. Namun karena perpanjangan waktu pada saat itu banyak kendala-kendala, maka itu tidak bisa nyampe. Tapi saya rasa kalau dikatakan kenapa nggak nyampe, ya Bapak Ibu silakan ya komunikasi dengan sekretariat karena di situ ada Renstra. Nah, Renstra itu adalah Renstra sampai tahun 2030-an sekian. Nah, tentu kalau kita mau menyusun ke Renstra dengan perubahan new normal dan akan berbeda pula. Oleh karena itu tentu harus dipikirkan dan kita akan melihatnya itu dengan bersama-sama kita berdiskusi dan kita akan melihat dari analisa SWOT-nya seperti apa, itu dari aspek saya. Lalu kemudian itu bisa mendarat untuk program-program yang kedatang. Bapak Ibu sekarang yang bekerja pada saat ini sebagai pengurus itu memakai Renstra yang tentunya ditetapkan di Makassar pada tahun 2011 ya, kalau 2011 6 ya. Enggak, sebetulnya sih 2006 tapi pelaksanaannya pada diturunkan ke di sana itu tahun 2011 dia mendaratnya gitu ya. 2008, 2009 gitu ya. Lalu kemudian Bapak sampaikan tata kelolanya itu di anggaran dasar, ya itu harus disepakati juga menurut saya karena anggaran dasar bukan kompeten daripada pengurus, tapi anggaran dasar itu adalah kompeten dari pembina, tapi kita memberikan information kepada mereka is okay, dan nanti tata kelolanya itu bisa boleh juga kita akan ubahkan di dalam pasal-pasal yang sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, dan mungkin pada pasal-pasal adendum itu bisa ditambahkan. Terima kasih atas masukannya. Ya. Ada lagi kah Ibu Moderator? Iya, ada satu lagi Bu Arjo bisa ya. Dari GPIB, ini cabang GPIB Sebaut Bogor. Oh, iya. Kami baru berdiri 10 bulan yang lalu. Apakah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga cabang sama dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pusat? Demikian pertanyaannya Bu Arjo. Kalau kita bicara mungkin, terima kasih Ibu Moderator. Bapak Ibu dari pengurus di Bogor, ya Pendik Bogor, kalau disampaikan apakah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sama seperti di pusat, ini sama juga ya kalau kita kembali lagi, undang-undang dasar dan itu identik dengan anggaran dasarnya, kita semua sama, nggak bisa berubah, itu undang-undangnya harus kita junjung, itu tinggi. Nah, sekarang anggaran rumah tangganya yaitu peraturan pemerintahnya. Nah, berarti apakah pertanyaannya sama nggak? Ya sama, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau sudah menyangkut kebijakan internal ya kami lepas. Tetapi patokan ketika Bapak Ibu bekerja itu adalah patokannya adalah anggaran dasar ya pendik dan anggaran rumah tangga ya pendik. Nggak bisa dipisah, itu satu kesatuan. Undang-undang, jadi kalau kita bicara sesuai dengan konteks peraturan, maka yang tertinggi ada namanya Stupenbau Theory, ada yang tertinggi, ada yang di bawahnya. Yang tertinggi itu adalah undang-undang, maka identiknya itu adalah di dalam yayasan itu disebut dengan anggaran dasar, nggak bisa diubah-ubah apa-apa, dan peraturan pelaksanaannya atau peraturan pemerintahnya itu anggaran rumah tangga internal di Yapendik sendiri itu berlaku sama. Jadi kita semua memakai hal yang demikian. Tapi pertanyaannya, boleh nggak Bapak Ibu, ketika kalau terjadi hal itu kebijakan dari
masing-masing ya pendik, silakan saja, itu boleh saja. Tetapi kalau bilang pemberlakuannya identik ya Bu, sama saja. Demikian Ibu. Ya. Terima kasih Bu Arce. Ya. Ya, atas jawaban-jawabannya. Baik, kita akan beralih kepada ini ada banyak pertanyaan. Bu Ketua, hampir. Ibu Moderator. Ya. Bolehkah mohon izin, kalau diizinkan sebelum saya keluar, bolehkah saya bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian kita berfoto dulu, nanti Bapak Ibu bisa, bolehkah? Oh iya, boleh. Boleh. Silakan yang dari admin mengambil foto. Ya, sudah selesai. Lagi. Terima kasih. Lagi-lagi. 1, 2, 3. Sebentar. Lagi. Sekali lagi. Jempolnya belum keluar soalnya. 3 page. 1, 2, 3. Sekali lagi page ketiga. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Arce. Terima kasih. Selamat Bapak mengikuti. Ibu mohon izin. Tuhan berkati, sehat-sehat selalu. Tuhan Saya berkati. sudah kontak dari tadi. Baik, terima kasih. Tuhan berkati sama-sama. Semangat Pak Heru dan kawan-kawan semua. Ya. Siap. Bu Arce. Yes. Oke. Kita akan lanjut dengan pertanyaan. Saya sudah membaca hampir sebagian besar karena kita sadari bahwa ini adalah pandemik yang sebelum pandemik juga saja sudah ada kesulitan-kesulitan ya. Jadi memang agak banyak curhat ini di sini. Apalagi mengenai kurangnya jumlah murid, ada yang mau pensiun, bagaimana sebenarnya tadi Bu Andri sudah memberikan kiat yang kemudian tidak mungkin kita mundur lagi, harus maju ke depan, tidak bisa kita katakan cepat-cepat pergi murid. Nah inilah yang nanti banyak ditanyakan, mungkin bagaimana karena banyak murid-murid yang sudah makin berkurang, termasuk tadi di Galilea juga daycare-nya tinggal 2, itu terus bagaimana, apa yang harus dilakukan, ya mungkin nanti akan dijawab saya rasa Bu Andri bisa, Pak Martin bisa, Pak Ratu juga bisa, Pak Ketum juga bisa untuk memberikan kira-kira bagaimana, karena ini sesuatu yang nggak bisa mundur dan harus terus kita hadapi sekuat tenaga. This is apa ya, kalau kita katakan sense of crisis-nya itu harus muncul. Ya, tapi mungkin sebelum itu, mari kita dengarkan dulu ada satu sharing dari Irene. Nah, saya rasa Irene di dalam hal-hal menghadapi ada blessing in disguise-nya. Ya, jadi saya ada membaca, Pak Henry mungkin boleh sharing sampai blessing in disguise-nya itu bagaimana. Kami persilakan Pak Henry. Halo teman-teman sekalian. Ini memang kalau di kita ada, jadi kami memang punya rencana ya, karena memang kalau pertemuan ya pendik pusat itu yang ditanya ialah lokasi sekolah kami memang agak di bawah standar, tapi sudah kami perbaiki. Jadi dari tahun lalu kami sudah rencana mau pindah nih sebenarnya, dan kami puji Tuhan sudah dapat lokasi baru. Namun pada saat awal tahun ini memang agak kaget begitu ya. Sewa tem pertama sudah kami bayar, dan begitu sewa tem kedua udah kena COVID begitu ya. Nah, suka nggak suka kami harus melakukan refocusing anggaran sebenarnya begitu. Jadi memang untungnya pembayaran tem kedua itu akan berlangsung sekitar Desember begitu. Nah, kami coba untuk memindahkan anggarannya ke objek-objek yang mengupayakan peningkatan ke arah pendidikan secara digital. Kenapa itu penting? Karena begini ya, kebetulan murid kami memang kebanyakan menengah bawah begitu ya. Kalau misalnya langsung kami todong
pembelajaran harus digital. Kendala yang kami hadapi ialah satu, banyak orang tua murid yang nggak punya gadget digital. Itu akan jadi kendala sendiri. Jadi suka nggak suka kami harus belanja dulu dengan tab-tab yang murah, yang buatan Cina itu kami beli sampai 7 buah. Begitu. Lalu yang kedua ialah peremajaan perangkat-perangkat IT di sekolah, ya. Wi-Fi, begitu, suka nggak suka kami besarkan bandwidth-nya. Laptop-laptop yang mulai melambat kami remajakan, begitu. Nah, baru setiap Sabtu, begitu, bahkan hari Sabtu ini saya juga tadi barusan ngasih training, begitu ya, tentang teknologi, begitu, seperti yang Bu Andriani tadi kasih tahu, gitu ya. Udah pernah pakai Canva nggak, gitu, pernah pakai ini nggak? Selain Classmeet tuh ada lagi loh, ada Zoom, ada Google Meet, ada macam-macam gitu ya. Kita perkenalkan ke guru-guru, begitu ya. Jadi absensi pun kami sudah mendigitalisasi absennya kami, begitu ya, karena kami rubah metode kelas, begitu. Jadi guru-guru akan tetap mendapat istilahnya yang guru-guru kelas, begitu ya, akan dapat semacam insentif kelas dengan cara lebih digital. Nah, tapi ada syaratnya, absen harus digital, murid-murid harus digital juga melakukan absensi, begitu. Harus ada kegiatan Zoom-nya, gitu, yang gratis-gratis. Usahakan sebisa mungkin pelajaran dilakukan dalam 20 menit. Lalu bahan-bahan dibuat dalam bentuk sharing Google Docs, atau kalau mereka lebih familiar dengan WA, ya sudah pakai grup WA, nggak apa-apa. Pertanyaan-pertanyaan semuanya sudah form semua, begitu. Bahkan di handphonenya itu sudah kita lengkapi dengan aplikasi-aplikasi yang semudah mungkin, gitu. Misalnya nggak perlu scanner, kita pakai Office Lens bisa, begitu. Baru kombinasikan soal dengan Google Form, jadilah soal, begitu ya, jadilah silabus, begitu. Dan sebenarnya pekerjaan yang melelahkan, terus terang buat saya juga, karena saya juga kena WFH, begitu. Di WFH saya hampir susah tidur juga, gitu. Tapi satu-satu, suka nggak suka, saya harus bagi ilmu juga, begitu, ke guru-guru. Beruntungnya mereka mau. Itu nomor satu. Ketika mereka mau, mereka peduli, akhirnya itu bisa dilaksanakan. Blessing of disguise. Kami kemarin dari pengawas cabang dan pengawas cabang kami katanya kalau nggak salah 2-3 hari lalu baru meninggal, ya. Saya juga sedih, begitu ya. Tapi sebelum beliau meninggal, beliau juga ngasih apresiasi secara administratif. Kami sudah masuk nomor 3 yang paling cepat, karena segala sesuatu sudah digital, begitu ya. E-raport juga udah digital, begitu. Dari peringkat juga kami udah, biasanya kami tuh nomor 1 paling bawah, gitu ya. Nomor 1, nomor 2 paling bawah. Sekarang udah mulai masuk papan tengah nih, Pak, gitu. Saya senang banget sebenarnya, gitu ya. Wah, ini blessing of the sky. Kadang-kadang ada bagusnya juga, begitu ya. Karena kalau di kondisi normal, iya, saya susah mendorong guru-guru untuk, ayo digital, susah. Gitu. Tapi begitu COVID-19, mereka baru kaget. Gitu. Dan mereka nggak punya pilihan untuk itu. Kita lulus semua, nilainya saya sampai haru sendiri ngeliat nilai anak-anak sungguh bagus, walaupun nggak banyak ya, memang murid kami sedikit, begitu. Dan kalau kami, beberapa teman gitu, kami kadang-kadang iri, gitu ya, murid 180, begitu. Kami tuh murid nggak sampai 30 malah kadang-kadang, gitu ya. Tapi dari penerimaan jumlah murid di tahun ini juga kami masih sama sih sebenarnya dengan year on year, gitu. Rata-rata penerimaan murid kami rata-rata 5 orang masuk, begitu. Namun dengan fasilitas yang lebih siap, begitu. Ya masih deg-degan untuk pembayaran term 2, tapi saya tahu Tuhan akan berikan jalan, dan Pak Riksa juga sebenarnya malah nodong saya, gitu ya. Saya masih punya utang untuk proposal, begitu. Jadi saya masih yakin ini masih bisa kita lalui bareng-bareng lah, gitu. Itu aja sih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Luar biasa, Pak Henry, ya. Di tengah pandemi. Terima kasih, Pak. Bagus. Ya, bisa mencari satu peluang, kemudian juga menentukan bahwa digital itu memang harus, walaupun dengan keterbatasan yang ada, akhirnya bisa bergerak maju dengan kerja keras semuanya, maka ada
hikmahnya. Hikmahnya dalam arti kemudian yang tadinya di peringkat paling bawah bisa naik menjadi menengah. Itu sangat luar biasa. Kelihatannya ada reward ya yang diberikan dari pengawas atau dari pemerintah ya Pak ya. Ya, oke. Terima kasih sekali. Ini biar menjadi juga satu contoh pengalaman kepada yang lain karena memang kita tidak bisa apa-apa di dalam COVID ini. Baik. Melanjutkan lagi mungkin bisa dijawab karena ada banyak keluhan di sini. Kalau saya baca satu-satu artinya bahwa ini sebagian besar mengenai bagaimana penanganan jumlah murid yang semakin, ini semua ya mengalami jumlah murid yang semakin sedikit. Kemudian otomatis untuk pembayaran mendapatkan kesulitan. Kemudian juga ada yang mau pensiun itu bagaimana? Ya. Ada juga yang menanyakan mengenai apakah pusat bisa membantu untuk menengahi artinya di dalam peminjaman, entah itu ada ke bank dan sebagainya. Iya, kami persilakan mungkin bisa siapa yang mau menjawab dulu ini ketua-ketuanya semuanya bisa terkait. Mungkin saya duluan ya Bu ya. Silakan. Nanti setelah saya nanti dari Bu Andriani, Baik. Pak Ratu atau Pak Pak Martin bisa berikan pencerahan juga gitu ya. Kita harus supply. Saya coba baca juga di dalam chat ini rata-rata memang bermasalah, banyak masalah. Tapi memang dari awal kita sudah canangkan supaya passion kita itu menghindari keluhan, tapi kondisi ini kan real, kita harus hadapi, cari solusi. Dan seluruh pengurus kita sudah paparkan apa desain strategi yang sudah kita lakukan dan akan dilakukan ke depan. Jadi pertama bahwa saya bersyukur bahwa kita semuanya sebenarnya sudah to the next level ya, to the next step. Artinya apa? Kita sudah mulai digitalisasi nih. Tanpa disadari, kita semua dalam ruangan ini sudah mulai belajar digital dan mempengaruhi orang di rumah. Orang di rumah mungkin anaknya, cucunya yang paham, mau nggak mau ditarik-tarik semuanya untuk bisa ngajarin saya untuk bisa masuk ke ruang yang sangat tidak nyaman ini gitu ya. Tapi percayalah bahwa makin besar atau makin berani kita masuk dalam ruang yang tidak nyaman, daerah kenyamanan kita itu makin luas. Itu. Jadi seringlah masuk ke daerah yang tidak nyaman. Contohnya saya background hukum, kemudian advokat, tapi saya belajar juga tentang IT. Saya belajar tentang marketing, tentang manajemen risiko. Kenapa? Itu paling malas belajar itu. Tapi makin hari makin luas gitu ya, daerah nyaman kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita punya prinsip bahwa setiap tantangan selalu ada peluang. Jadi tantangan harus jadikan peluang. Peluangnya di mana? Silakan masing-masing dengan treatment masing-masing. Contohnya sekarang lagi dibangun pembangunan ekonomi gereja atau pembangunan ekonomi masyarakat setempat. Contohnya seperti apa? Di WhatsApp group itu saya ikut juga tadi awal pada saat pembukaan saya cerita, saya ikut dalam grup namanya UMKM non kuliner gitu ya. Jadi di situ hampir 300 orang di situ, membersnya 300 orang. Jadi dalam grup itu dipasarkan apa? Itu mulai dari pulpen, pakaian seragam ya, kemudian ada kulkas, kemudian pelatihan tentang digital, semua di situ. Tinggal tergantung mana kita ingin, karena di situ sudah ada nomor teleponnya, sudah ada contoh-contoh cara pembuatannya. Nah, terakhir, contohnya kalau yang kuliner, kawan saya dalam grup juga, dia tawarkan mangga buat saya. Bro, mau nggak nih mangga bagus ini? Saya nggak tahu mangga itu bagus apa enggak, dia bilang bagus aja begitu, tapi karena membantu teman, oke bro, saya pesan ya 4 kilo gitu, baru datang ini, baru 4 kilo datang. Tapi dia pasti ada margin di situ, pasti ada keuntungan. Setelah saya cek, bukan mangganya dia Bapak Ibu, mangganya orang lain. Hebat ya? Mangganya orang lain. Dia cuma ambil margin aja dari situ. Ambil margin. Contohnya Pak Mas per kilo X rupiah, dia ambil X plusnya begitu ya. Jadi setiap tantangan itu selalu ada peluang. Konkretnya apa? Bapak Ibu di cabang bisa bikin WhatsApp group. Untuk yang kuliner, ada mungkin ada WhatsApp group orang tua yang bisa masak bubur Manado mungkin gitu ya. Ada bisa masang bakpao gitu. Nah, itu saling bertukar pembelian makanan saja. Atau mungkin yang tidak kuliner, yang non-kuliner. Contohnya, ada yang spesialis untuk bisa servis mobil. Ngapain dia harus ke Astra? Panggil aja Bapak A, Bapak B untuk servis.
Ada yang mungkin servis AC. Ngapain ke tukang AC harus cari? Ada kita punya orang gereja, teman kita bisa servis AC, tapi bisa kita ambil margin dari situ. Konkretnya bagaimana? Bisa saja diinisiasi kita bikin forum sendiri bagi sekolah tertentu, bikin forum semacam aplikasi, tapi kita kendalikan. Kita punya perjanjian di situ ya. Nanti setiap transaksi saya harus dapat ini ya. Itu dari nilai uangnya. Tapi dari pemberdayaan ekonomi kita kan sudah membantu orang tua kan gitu ya, untuk bisa mendapatkan uang, dan dia kalau tidak khawatir kalau anaknya sekolah pasti ada uang dari usaha ini. Itu yang satu. Yang kedua, kita harus berdamai juga dengan COVID. Nggak bisa kita menghindar, nggak bisa kita lari atau meninggalkan pelayanan. Oh, Tuhan Yesus marah sekali meninggalkan pelayanan, kan begitu ya. Tantangan itu selalu ada, tapi kita masuk dalam tantangan itu. Mari kita manage resikonya, mari kita jibaku dengan masalahnya, tapi tetap kita bisa mengendalikan permasalahan itu sendiri. Kita harus bersahabat caranya, kan begitu ya. Soft kompetensi maupun hard kompetensi, itu Bapak Ibu lebih paham lah, itu lebih canggih. Tapi harus bersahabat. Jadi jangan takut keluar dari daerah yang nyaman. Tadi saya sudah jelaskan. Keluar aja daerah yang tidak nyaman. Daerah tidak nyaman itu apa? Mempelajari hal yang tidak pernah kita lakukan. Selama ini otak kiri yang kita pakai terus gitu ya. Sekarang otak kanan itu pakai. Les birokratik, sosialisasi kan gitu ya. Berbisnis, main musik dan sebagainya lah itu. Otak kanan kita pakai. Kemudian juga Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang marketing, kita belajar tentang pengelolaan korporasi, apa yang membuat bisa kita bertahan? Cuma satu, menyerang. Gitu ya. Kita tidak bisa cuma diam begitu ya, tapi kita menyerang. Menyerang dengan apa? Dengan konsep pemikiran tadi dari Irene sangat bagus. Dia menyerang itu. Menyerang di tengah kesulitan gitu ya. Tantangan itu dijadikan peluang. Dia masuk daerah yang tidak nyaman. Karena menurut beberapa motivator juga, beberapa mereka yang memang sudah ahli dalam mengupgrade perusahaan, itu orang yang sukses itu tidak pernah orang yang tenang aja, dia selalu sakit kepala. Itu. Tapi kalau soalnya Anda sakit kepala atau tidak pusing, oh sudah, berarti tidak ada kemajuan. Atau mungkin anak konglomerat gitu ya. Dia punya kekayaan 7 triliun mungkin, bisa membiayai seluruh keluarga. Tapi day by day, tetap harus kita berpikir. Bangun pagi, kita harus melakukan apa? Nggak bisa menggelinding begitu saja. Tetap harus ada konsep apa yang mau kita lakukan hari esok. Itu adalah bagian dari untuk menghadapi kita kondisi saat ini. Pertama adalah tetap kita tantangan harus jadi peluang. Kedua adalah kita harus bersahabat dengan COVID itu sendiri. Dan ketiga, strategi untuk bertahan. Sekolah bertahan apa? Menyerang. Tadi Pak Oed sudah menyampaikan banyak sekali itu tips-tipsnya tadi ya, dan cocok dengan apa yang sudah saya sampaikan juga. Itu mau tidak mau ada melakukan digital transformation. Mungkin ingat ya, refocusing, strengthening strength. Jadi refocusing, anggaran-anggaran sebenarnya nggak perlu lagi buat kegiatan yang aneh-aneh gitu ya. Bukan aneh, maksudnya nggak perlu. Alokasi aja buat pembangunan digital, karena tidak satu orang pun bisa memprediksi kapan COVID ini berakhir. Strengthening strength itu apa? Memperkuat yang sudah kuat. Program yang saat ini contohnya umpama di Tugu, kuat dengan keroncong, kuat dengan IT, digital. Itu perkuat aja di situ. Bikin forum-forum sendiri. Bikin forum dengan orang tua, seperti Pak Hoy tadi sampaikan. Komunikasi mudah, e-raport atau e-absen, segala itu sudah canggih tuh. Biasa kita kenal cuma procurement kan gitu ya. E-digital, e-book. Ini beliau sudah masuk ke raport pun sudah masuk. Itu mungkin Bu moderator sebagai casing-nya saja. Nanti mungkin dari para ketua berikan masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketum. Mungkin sebelum itu akan diberikan kesempatan 1 menit ya, Pak Heru dari Samarinda ingin memberikan usulan. Ya, kami persilakan Pak Heru. Pak Heru. Pak Heru. Pak Heru dari Samarinda. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya mengusulkan bahwa webinar ini bisa sebanyak mungkin diadakan mumpung sebelum kepengurusan ini berakhir. Karena seperti kita ketahui dengan adanya webinar ini, apalagi kita masih di masa pandemi, kita lebih sering koordinasi akan lebih baik sambil kita juga melakukan evaluasi. Kemudian yang kedua,
saya terus terang aja sudah menjadi pengurus itu 15 tahun. Tapi saya merasakan bahwa kepengurusan ini adalah sebuah tim yang the dream team. Cuman saya juga merasakan kadang-kadang perjuangan kita ini masih terkendala mendapatkan trust daripada jemaat. Yang ini akan menjadi PR kita bersama, baik di tingkat pusat maupun di tingkat cabang. Karena memang di sekolah kita, khususnya mengelola lewat Yapendik ini, sehebat apapun tanpa kita ditopang oleh jemaat, kita rasanya juga akan sangat berat untuk menjadi hebat. Kemudian yang terakhir, kami nanti dari Samarinda akan secara rutin membuat webinar dengan narasumber bergantian masing-masing pengurus. Jadi nanti dengan audien pengurus Yapendik Samarinda, kemudian guru dan kepala sekolah, jemaat, dan PHM. Jadi nanti kami akan mengumpulkan semua potensi dari lokal, cabang. Ya, karena saya memang merasakan bahwa apa yang disampaikan oleh materi dari semua, baik ketua maupun semua wakil ketua, itu harus secara intens dan perlu diketahui oleh semua kekuatan jemaat yang ada di cabang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Luar biasa Pak Heru usulannya. Ya, nanti akan ditindaklanjuti. Baik, karena waktu untuk itu nanti dari Bu Andri maupun dari Pak Ratu dan Pak Martin mohon tidak terlalu panjang kepada poin-poinnya saja untuk memberikan masukan. Silahkan Bu Andri. Ya, terima kasih. Tadi tentang penurunan jumlah murid gitu ya. Kebetulan saya bekerja selain pengurus ini bekerja sebagai marketer di advertising agency. Nah, saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Ada dua hal yang mungkin kita bisa lakukan. Yang pertama adalah branding kita. Tadi juga mungkin sudah disinggung oleh Pak Reksa. Branding Yapendik itu kebanyakan kan dianggap sekolah yang menengah bawah. Nah, sebetulnya mumpung sekarang ini masa pandemik gitu ya, kita tuh bisa mengangkat supaya kita itu naik levelnya. Bagaimana caranya? Saya mengusulkan seperti tadi Pak Heru tadi bagus sekali. Kita ini kan punya resource yang bagus ya. Kita yayasan pendidikan satu. Yang kedua, kita itu punya banyak expert yang kita bisa datangkan karena melalui digital ini. Sekarang pembicara nggak harus secara fisik hadir. Misalnya kita punya dari Samarinda tadi banyak dokter di sana. Kenapa nggak bisa suatu hari kita pakai gitu untuk webinar gitu. Kemarin dari Banyuwangi bilang, Bu, nanti saya mau kasih ramah anak misalnya gitu. Kita boleh melakukan itu. Jadi Bapak Ibu untuk branding ini kita bisa melakukan sebanyak mungkin webinar. Karena murah toh Zoom ini cuma 200.000 sebulan. Jadi saya pikir kita bisa manfaatkan. Saya memberi contoh, ada banyak bahkan komunitas-komunitas yang bukan pendidikan aja membuat webinar. Kemudian sekolah-sekolah Muhammadiyah yang nggak kedengaran suaranya membuat dalam skala yang menurut saya nih bagus, menghadirkan pembicara yang kita cuma bayar berapa tapi hasilnya luar biasa untuk branding. Jadi itu untuk meningkatkan level. Nah, sekarang saya mau masuk ke yang lebih langsung untuk target kepada murid. Kita juga bisa lakukan tetap lagi Pak pakai Zoom parenting dengan mengundang, jadi webinar tema parenting, mengundang misalnya orang tua PA atau PT dan orang-orang tua Kristen gitu ya, yang mempunyai anak-anak sekolah minggu, gereja-gereja sekitar. Jadi kita bisa undang orang tua dari anak-anak sekolah minggu dari gereja sekitar.
lakukan parenting, misalnya kita bisa bagaimana sih menghadapi anak yang bosen belajar di rumah, atau bagaimana mendisiplin anak di masa pandemi ini gitu. Jadi ini hanya sekedar contoh, nanti bisa dilakukan. Sesudah webinar ini, Bapak Ibu bisa mempresentasikan sekolahnya bagaimana. Jadi bisa promosi di situ gitu. Yang kedua, Bapak Ibu bisa membuat video seperti yang sudah dilakukan oleh Bukit Kasih. Saya pikir bagus. Testimoni dari orang tua yang anaknya sudah lulus dari sekolah itu. Mari kita bisa lakukan. Ketiga, mungkin bisa dengan kemukakan diferensiasi kita itu apa. Kemarin ketika saya posting murid Maranatha di grup jemaat gitu ya, ini bahasa Inggrisnya bagus banget, anak TK lulusan Maranatha, masih di Maranatha, itu menarik sekali sehingga banyak orang komen, hah itu anaknya Pendik Maranatha gitu. Jadi Bapak Ibu silakan yang kita miliki, keunggulan kita, perbanyak itu posting di WA, di komunitas-komunitas, juga misalnya bisa di Facebook atau di Instagram, karena sekarang ini banyak orang WFH, banyak orang memakai medsos, dan saya pikir ini cara yang sangat bagus. Jadi mungkin itu saja Bu Helen, selanjutnya mungkin bisa dari yang lain. Ya, baik. Terima kasih Bu Andriani. Sangat inspiratif ya masukan-masukannya. Kemudian masih ada mungkin kalau dari Pak Ratu atau Pak Martin, mohon dipersingkat karena waktu. Ya, oke saya Bu. Saya ingin memberikan respon untuk Pak Heru ya, Samarinda. Ya. Memang kiat-kiatnya betul dengan guru tidak tetap. Tapi waktu mereka akan memperpanjang, karena kalau peraturan dari Dinas Tenaga Kerja itu hanya dapat diperpanjang 1 kali. Maka kalau dia sudah 2 kali, itu harus ada jeda. Karena kalau ada dispute, ada sengketa masuk, jadi tidak diselesaikan secara bipartit, masuk ke pengadilan atau selisih kerjaan, maka melemahkan. Oleh karena itu, perpanjangan yang ketiga harus ada jeda. Tidak boleh langsung. Nah, kemudian mengenai pensiun. Memang sebenarnya data itu pengurus pusat sebenarnya perlu, Pak. Bapak Ibu sekalian, dulu kita pernah berikan daftar isian ya. Sehingga pengurus pusat juga dapat memonitor. Karena dulu kita pernah memberikan database mengenai guru-guru, mengenai karyawan-karyawan, itu kita perlu. Jadi kita juga dapat hasil kedepannya seperti apa. Nah, kita perlu kerjasama dengan seluruh pengurus cabang untuk memberikan data tersebut. Dan yang kedua, saya kira kita harus melihat mengenai bagaimana sistem penggajian. Karena ini nanti akan berpengaruh terhadap keuangan daripada cabang sendiri, dan pada akhirnya berpengaruh juga kepada kewajiban pensiun itu ada. Nah, kalau mengenai marketing, tadi Ibu Andriani telah bahas panjang lebar. Hanya satu, sebenarnya ada kiat-kiat juga. Mungkin buat satu poster bahwa ada narasi kesempatan terakhir untuk memperoleh diskon dalam uang pembangunan atau uang sekolah. Buat poster di depan sekolah, cantumkan tanggalnya, jadi limitasi itu tergambar dan dapat dilihat dengan jelas. Kemudian berkoordinasi kalau memang SMP, kalau bisa berkoordinasi kepada SD sekitarnya. Kalau SMA berkoordinasi dengan SMP di sekitarnya, sehingga dapat satu kerjasama ya, dapat satu joint operation gimana, mungkin dengan kemudahan dan interaksi tersebut dapat menolong kita untuk memperbanyak jumlah murid. Saya kira hanya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ratu untuk pencerahannya. Ya, Pak Martin, ada lagi mau ditambahkan? Silahkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi Kompas hari ini juga bicara mengenai
kerisauan dari Departemen Dekdikbud bahwa katanya banyak orang tidak mau mendaftarkan murid untuk PAUD. Jadi ada himbauan yang sangat besar dari Depdikbud mendorong supaya anak-anaknya disekolahkan untuk masuk PAUD karena ini adalah hak pendidikan anak. Jadi ini juga dialami oleh semua Bapak Ibu. Jadi kalau saran saya menambahin yang dibilang oleh Ibu Andriani zaman digital. Tapi karena ini adalah zaman peralihan, masih peralihan, jadi tindakan-tindakan canvassing juga menurut saya masih diperlukan. Contoh kayak dulu waktu membesarkan Batam itu, Pak Vence, setahu saya dia canvassing, setiap orang yang dia ketemu dia ngomong, setiap jemaat yang dia ketemu dia ngomong, bahkan sopir-sopir angkot dia bisa bicara. Jadi menurut saya canvassing itu perlu juga dilakukan. Jadi jangan hanya digital. Digital itu perlu, tapi tindakan-tindakan canvassing juga baik sekali gitu. Memang situasi seperti ini karena Depdikbud juga melihat ini. Tapi ada satu kata jargon yang sangat penting saat ini adalah yaitu menciptakan guru penggerak. Sekarang kalau Bapak Ibu baca kemarin di Kompas, dari menteri itu bagaimana menciptakan guru-guru penggerak. Dari guru penggerak ini akan mahir kemudian dijadikan kepala sekolah penggerak dan sampai ke lembaga penggerak. Jadi artinya gini Bapak Ibu, figur kepala sekolah itu sangat penting. Figur guru mahir itu sangat penting. Dan itu yang seperti kata Ibu Andriani dijual. Keunggulan-keunggulan yang ada salah satunya itu guru yang bagus. Dan saya pikir itu bisa membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan murid. Yang penting tetap doa dengan sungguh-sungguh, meminta pada Tuhan. Saya yakin target kita Tuhan akan berikan. Yang penting dengan hati yang sungguh-sungguh. Itu aja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Martin. Jadi harus menjadi agent of change ya, agen perubahan. Betul. Ya, baik. Tentunya mungkin masih banyak yang nantinya tapi sudah dijawab sebetulnya secara keseluruhan. Nanti kami akan baca kembali, apabila ada yang perlu nanti dijawab kita akan lewat email. Kemudian juga nanti ada pendekatan dengan PIC masing-masing. Ya, baik, saya akan membacakan kesimpulan pada akhirnya. Kesimpulannya adalah pada era new normal, tentunya ya Pendik GPIB tetap mengacu pada rencana strategis tahun 2006-2031 dengan mengadakan penyesuaian tadi anggaran rumah tangga dalam menghadapi era new normal, mengadakan penyesuaian program kerja yang prioritas dan anggaran, berani keluar dari zona nyaman untuk melaksanakan pembelajaran melalui kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan kualitas diri dan murid, mengadakan kerjasama baik dengan universitas, Pemda, CSR, secara daring maupun luring untuk meningkatkan kualitas SDM dan peluang untuk mendapatkan bantuan dana. Kemudian mengadakan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan kreatif mencari peluang untuk meningkatkan keuangan dengan memanfaatkan potensi diri. Dengan demikian, maka kita bersama diharapkan bekerja keras untuk memahami dalam bagaimana menangani krisis demi berlangsungnya pendidikan untuk kemuliaan namanya. Terima kasih. Maka dengan demikian apa yang tadi sudah dipaparkan, tanya jawab kami harapkan semuanya dapat memahami, diharapkan ya dapat puas. Kalau kurang-kurang puas nanti kita berhubungan dengan PIC masing-masing. Kemudian juga adanya nanti sebetulnya ini sesi foto, tapi kelihatannya tadi sudah ya. Sesi foto bersama itu tadi sudah, maka kita kesampingkan. Mohon maaf juga apabila tadi sebagai moderator dan mungkin ada jawaban-jawaban yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Sekum, Ibu Joyce. Silakan Ibu Joyce. Oke, Ibu Bapak yang terkasih
dalam Tuhan Yesus Kristus, acara pemaparan telah selesai. Kami atas nama pengurus Yapendik Pusat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para peserta konsolidasi Zoom atas keikutsertaan dan partisipasinya di sesi tanya jawab maupun sharing. Apabila ada kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan acara ini, mohon dapat dimaafkan karena tiada gading yang tidak retak. Baiklah Ibu Bapak, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kita akan berdoa. Pada kesempatan ini, mohon kesediaan Ibu Pendeta Indri Maureen Niki Julu Kiroyan, pengawas Yapendik Cabang Sungai Liat. Kepada Ibu Pendeta, kami silakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Yois. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam pertemuan kami pagi hingga siang hari ini. Kiranya percakapan, pemaparan yang telah disampaikan menjadikan kami mampu untuk mengatasi berbagai krisis yang ada dalam hal operasional di sekolah-sekolah Yapendik GPIB. Tuhan kiranya memberkati pengurus pusat dan di cabang-cabang bersama dengan pengawas, memberkati segenap guru, pegawai karyawan yang ambil bagian dalam kegiatan di sekolah Yayasan GPIB ini. Sehingga dengan penyertaan Tuhan, kami semua dapat melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Dan khususnya berikan kami hikmat dan kemampuan agar dapat menjadi agen-agen perubahan yang membawa sekolah-sekolah di bawah naungan Yapendik GPIB ke arah yang lebih baik, berkualitas, menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon Tuhan juga menguatkan iman percaya kami, supaya kami tetap bertahan di tengah-tengah situasi global pandemi saat ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya untuk melanjutkan kehidupan kami dan tugas tanggung jawab yang ada. Kiranya Tuhan Yesus dengan kasih sayang-Mu memenuhi dan menyertai kami sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta. Terima kasih Ibu Pendeta. Terima kasih tim sekretariat juga adminnya. Salam sehat untuk Ibu Bapak dan keluarga di rumah masing-masing. Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, terima kasih. Terima kasih boleh hadir. Ibu Bapak Ketua, terima kasih banyak. Sekolah, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih semuanya. Ibu moderator, terima kasih moderator. Terima kasih semua. Narasumber, terima kasih banyak. Terima kasih. Sekretariat, terima kasih. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol. Ada yang mau ngobrol bebas. Waktu sudah menunjukkan pukul 12.00. Mungkin di timur ya. Jam 1.30. Terima kasih. Terima kasih Dek Marlin. Mohon izin Bapak Ibu. Marlin, Lena, thank you so much. Bisa di close. Terima kasih. Untuk yang ini juga itu. Selesai. Pakai muncul terus. Pak Erwin, sukses Pak Erwin. Sama Pak Reksa. Ya Pak, maju terus Pak Susilo, maju terus Pak Susilo. Pak Subagio. Batam. Terima kasih Bu. Ya. Pak Dokter, semangat Pak Dokter.
Pak Mevli. Siap, Pak Ketua, siap. Oh, Pak ya. Kalau sudah mulai zonanya mulai bagus, kita ke Batam. Iya. Lihat mana lagi, Ya. Balikpapan. Bangka Belitung zona hijau. Oh, zona hijau. Oh, Babel hebat ya. Pak Bagio, apa kabar Pak Bagio? Waduh. Baik. Pagi Bu Trivina. Kabar baik Pak Ratu. Sehat. Aku senang, semangat Ibu, aku sangat mendukung. Terima Hati kasih, Ibu Pak jangan Martin. terlalu tegang nanti Pak Yakob, thank you Pak Yakob ya. ya Bu. Terima kasih Pak Yakob. Terima kasih. Lemah. Pak Yohanes. Minum semalam aja aku kuat. Franklin, Kalau aku terima kasih Pak Franklin. benar, kalau salah aku diam dan memperbaiki. Eki ya nyerang terus. Ada tulisannya undur diri itu. Kan sini kan lagi dibagi. Chat yang mana? Oh iya kan? Oh nggak Kak Pak Tenet. Denny, terima kasih Pak Denny. Oh Bu Selfie, terima kasih Bu Selfie. Pak Denny, apa kabar Pak Denny? Sehat Pak Denny. Ah, bagus. Mem, itu di mana, Mem? Wah, semakin gemuk itu di rumah terus ini kayaknya nih. Di rumah aja paling saya. Kayaknya gemuk sekarang. Di rumah terus ini. Yang penting sehat Pak Denny. Baik Pak, sehat Pak Alexander, Bapak juga sehat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Bu Sekut, terima kasih Bu Sekut ya. Sama-sama Pak Ketum. Sama-sama Pak Ketum. Makasih juga. Kita tim sekretaris. Baik Pak Suwondo. Ya Pak Martin bisa bicara sebentar. Muncul Pak. Pak Suwondo Bontang. Ya Pak Martin bisa bicara sebentar. Tekan apa nih sih Pak? Supaya lihat semua Mem. Bapak mau bicara di sini atau mau via pribadi Pak? Japri. Japri ya. Ya nanti kita Japri ya Pak. Bapak Ibu mohon izin, saya mohon izin. Mohon izin. Tuhan berkati semuanya. Kalau belum terakhir tekan mana? Oh ya, oke oke. Ya, saya Kobasang. Terima kasih ya. Iya. Pak pakai itu kuarter juga Pak, pakai kuarter. Pendeta Siska mana ya? Pendeta Siska. Pendeta Siska. Betul. Ya, live.